Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Desti Marika Putri dengan NIM 7211419163 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek ketiga dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu web atau HTML menggunakan Notepad. Pada contoh ini, kita akan membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau yang biasa disebut dengan HTML. Pada contoh ini, kita akan membuat sebuah halaman web dasar yang menambahkan informasi mengenai restoran pizza, lokasi di mana ia dijual, dan juga jenis pizza yang ditawarkan. Berikut ini merupakan contoh yang sudah jadi. Nanti kita akan membuat halaman web seperti ini. Saat mendesain halaman web, untuk lebih baik menggunakan halaman web yang panjang, agar para pengguna dapat mendapatkan informasi yang diperlukan seketika tanpa perlu mengunjungi halaman web yang lain. Berikutnya itu ada bagian-bagian dari dokumen HTML. Dokumen HTML terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan tubuh. Kepala berfungsi untuk memberikan informasi mengenai peranti lunak browser web, sedangkan tubuh berguna untuk memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna layar. Pada bagian kepala mencakup judul dan juga halaman web, sedangkan pada tubuh berisikan bagian yang dikira merupakan halaman web, yaitu seperti gambar, tabel, daftar, dan link. Berikut ini langkah-langkah dalam membuat dokumen Notepad. Dokumen Notepad pendek dapat digunakan untuk membuat halaman web. Berikut ini merupakan instruksi-instruksi untuk membuat dokumen Notepad. Yang pertama, mulailah dengan buka Notepad dan membuat dokumen baru. Klik perintah Start dan pilihlah sub-perintah Programs. Lalu ketik baris 1 hingga baris 5 ke dalam Notepad. Lalu pada baris 1 hingga 5, menentukan judul halaman web. Di sini kita menggunakan Universitas Pizza. Dan memulai untuk bagian tubuh kode HTML pada baris 6 adalah penentuan tempat kursor. Selanjutnya yaitu pada baris ke-7, berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan dijajarkan pada tengah halaman web, yang dijelaskan seperti pada gambar 1.1 ini. Lalu selanjutnya pada baris ke-8, ukuran huruf dapat diperbesar melalui 3 tahapan. Selanjutnya, kita dapat memberikan daftar lokasi pizza dijual. Sisakan baris kosong setelah satu paragraf, lalu menggunakan perintah line break untuk memasukkan baris kosong tambahan. Selanjutnya, kita dapat membuat daftar yang tidak beraturan pada baris ke-13 dengan memberikan judul lokasi. Lalu membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah seperti di gambar ini. Lalu pada baris 18, dapat membuat tabel dengan menulis perintah seperti di sini, tabel border sama dengan 1, yang akan menunjukkan pembatas tipis yang dihasilkan. Sedangkan jika ingin beri pembatas tebal, dapat memberikan perintah seperti ini, table border sama dengan 10. Pada baris 20 hingga 23, dapat membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom dengan setiap sel data tandai dengan TD, seperti yang ditunjukkan pada baris 20. Nah ini, bisa tambahin TD di sininya. Selanjutnya, pada baris 44, membuat paragraf yang terdapat di tengah halaman web. Berikutnya, pada baris 45, dapat menambahkan gambar dengan memberikan HTML untuk menggunakan file pizza main GIF tanpa pembatas, ditulis perintah border sama dengan 0. Pada baris 46, dapat menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula. Selanjutnya yaitu menambahkan 2 link. Yang pertama pada searcher, dan yang kedua ada di bagian kanan halaman web. Berikutnya, dapat menambahkan 3 jenis link pada situasi ini, yaitu pada halaman web, pada program email, dan pada bagian lain-lain web yang dilihat. Lalu dapat menambahkan frase kontak us dengan menggunakan perintah ancol. Lalu dapat mengakhiri dengan perintah seperti ini. Dan yang terakhir, dapat menambahkan perintah seperti ini, body, dan HTML, agar browser web dapat menerjemahkan web dengan benar. Selanjutnya itu ada menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen ini sebagai file HTML, yaitu dengan cara yang pertama pilihlah file, yang kedua pilihlah save as, selanjutnya masukkan nama file. Seperti di sini kita contohnya universitaspizza.htm. Lalu pilihlah jenis file yang harus all file dengan pengelolaan ANSI, karena jika tidak halaman web tersebut tidak akan bekerja. Terdapat kelebihan dan kelemahan dalam Notepad. Kelemahannya yaitu dalam membuat halaman web dengan Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Sedangkan kelebihannya yaitu dalam membuat Notepad,
adalah kode yang dibuat lebih efisien dan manajer dapat lebih bekerja memahami bagaimana halaman web bekerja. Berikutnya kita lanjut ke proyek 4, yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Di sini kita akan membuat formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap seseorang pembicara. Terdapat 4 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi, yaitu field text, tombol radio, kotak chat, dan menu dropdown. Masing-masing dalam teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti menu dropdown dan tombol radio yang sama-sama memiliki fungsi yang menawarkan jawaban yang saling melengkapi. Namun, pada tombol radio lebih sedikit memakan tempat pada layar komputer. Selanjutnya itu bagian-bagian formulir contoh. Formulir ini dimulai sama dengan pada proyek 3, namun terdapat perbedaan yaitu pada baris 6 dan 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir. Pada figur ini, garis bernomor hanya berfungsi sebagai titik referensi. Pertama, yaitu Anda dapat mengumpulkan informasi mengenai informasi siswa yang mengevaluasi pembicara. Lalu, pada baris 14 dan 18, merupakan input untuk text field, name, dan email. Selanjutnya, pada baris 23-26, dapat menginput tingkatan kelas, dengan field name di sini harus sama untuk tombol radio. Tombol radio di sini berguna untuk digunakan jika pilihan bersifat eksklusif atau sama lain. Berikutnya, terdapat hal penting pada baris 23, yaitu jenis field, nama, nilai field, dan fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Pada baris 29 dan 30, Anda dapat membuat kotak cek seperti pilihan yes atau no. Selanjutnya, pada baris 33 dan 38, di sini Anda dapat memberikan perintah yang menghasilkan menu dropdown. Perhatikan bahwa perintah pada baris 33 dan baris 38 memiliki awalan dan akhiran yang sama. Berikutnya, pada baris 33 dan 34, pada perintah read dapat diganti dengan perintah option, seperti memiliki respon poor atau average. Seperti halnya perintah yang lain, apa yang dilihat para pengguna layar komputer bisa jadi bukan merupakan apa yang direkam melalui komputer, karena terkadang respon komputer yang dikirimkan ke situs web menggabungkan kata menjadi satu. Field yang terakhir, yaitu kita dapat minta komentar tambahan. Pada formulir ini, mengasumsikan bahwa siswa mungkin memerlukan lebih dari satu baris teks untuk memberikan komentar. Maka dari itu, di sini dapat tambahkan 5 baris untuk membuat fitur komentar. Selanjutnya yaitu menambahkan frase fitur enter comments yang dapat ditambahkan pada baris 42 di antara perintah awal dan akhir. Terdapat dua input khusus yang sangat penting, yaitu submit dan reset. Submit di sini berguna untuk memilih dan menindak data yang akan dikumpulkan. Sedangkan reset berguna untuk mengreset ulang semua pilihan dari awal yang digunakan jika terjadi kesalahan. Selanjutnya yaitu menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen yang telah jadi sebagai file HTML, yaitu sama dengan penyimpanan pada saat menyimpan Notepad, yaitu dengan menyimpan proyek Anda dengan jenis all file dan pengodean di set ke ANSI. Karena jika tidak, proyek yang sudah kita buat tidak akan bisa dibuka. Selanjutnya itu adalah melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, Anda dapat memeriksanya, yaitu dengan cara membuka dengan browser web. Sedangkan jika hanya ingin mengoreksi, dapat dibuka melalui Notepad dan diedit pada kode HTML. Dan setelah itu dapat disimpan kembali. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.